Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Halo teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 8 material polimer akan mempresentasikan mengenai polistiren dan juga polymethyl methacrylate. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri Bintang Syalam, yang kedua yaitu Mutia Dwi Leoriza, yang ketiga ada Nesa Sabriana, yang keempat ada Rahmat Pratama, dan yang terakhir ada Solideo Mangoting Parewang. Nah, adapun outline atau pembahasan utama dari apa yang kami paparkan ada 5. Yang pertama yaitu mengenai sejarah dari polistiren dan polymethyl methacrylate, dan juga ada strukturnya, lalu ada polimerisasi, ya, lalu ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada contoh dan proses pembuatan produk. Nah, next akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, di sini ada struktur polimer dari polistiren dan akrilik PMMA. Boleh dilanjut. Nah, baik, untuk sejarah polistiren dimulai dari penelitian polimer oleh Edward Simon dan Hermann Staudinger. Seorang apoteker Jerman yang bernama Edward Simon menemukan polistiren pada tahun 1839 ketika ia mengisolasi substansi dari resin alami. Namun dia tidak tahu apa yang dia temukan. Butuh ahli kimia organik lain bernama Hermann Staudinger untuk menyadari bahwa penemuan Simon yang terdiri dari rantai panjang molekul stiren adalah polimer plastik. Pada 1922, Staudinger menerbitkan teorinya tentang polimer. Mereka menyatakan bahwa karet alam terbuat dari rantai monomer berpulang panjang yang memberi karet elastisitasnya. Dia melanjutkan dengan menulis bahwa bahan yang diproduksi oleh proses thermal stiren mirip dengan karet. Mereka adalah polimer tinggi, termasuk polistiren. Pada tahun 1953, Staudinger memenangkan hadiah Nobel Kimia untuk penelitiannya. Lalu bagaimana untuk penggunaan komersial BASF polistiren sendiri? Nah, Badis Anilin dan Soda Fabrik atau BASF didirikan pada 1861. BASF memiliki sejarah panjang menjadi inovatif karena telah menemukan warna tar batubara sintetis, amonia, nitrogen, serta mengembangkan polistiren, PVC, pita magnetik, dan karet sintetis. Pada tahun 1930, para ilmuwan di BASF mengembangkan cara untuk memproduksi polistiren secara komersial. Sebuah perusahaan bernama IG Farben sering terdaftar sebagai pengembang polistiren karena BASF berada di bawah kepercayaan IG Farben pada tahun 1930. Pada tahun 1937, perusahaan Dow Chemical memperkenalkan produk-produk polistiren ke pasar AS. Apa yang biasa kita sebut styrofoam sebenarnya adalah kemasan polistiren busa yang paling dikenal. Styrofoam adalah merek dagang dari Dow Chemical Company, sementara nama teknis dari produk tersebut berbusa, namanya polistiren. Nah, lalu siapa sih penemu styrofoam itu? Nah, penemu styrofoam itu sendiri namanya Ray McIntyre. Ilmuwan Dow Chemical Company Ray McIntyre ini menemukan busa polistiren alias styrofoam. McIntyre mengatakan penemuannya tentang polistiren berbusa murni disengaja. Penemuannya terjadi ketika dia mencoba menemukan isolator listrik yang fleksibel sekitar waktu Perang Dunia Kedua. Nah, polistiren yang sudah ditemukan adalah isolator yang baik, tetapi terlalu rapuh. McIntyre mencoba membuat polimer seperti karet baru dengan menggabungkan stiren dengan cairan yang mudah menguap yang disebut isobutilen di bawah tekanan. Hasilnya adalah busa polistiren dengan gelembung dan 30 kali lebih ringan dari polistiren biasa. The Dow Chemical Company memperkenalkan produk styrofoam ke Amerika Serikat pada tahun 1954. Nah, itulah tadi sejarah panjang
mengenai penemuan polistiren yang dimulai dari penelitian Edward Simon dan Herman Staudinger mengenai penelitian polimer, lalu penggunaan komersial di BASF, lalu penemu styrofoam itu sendiri yang bernama Ray McIntyre. Selanjutnya mengenai sejarah akrilik PMMA. Nah, bagaimana sih sejarah akrilik PMMA ini bisa ditemukan? Nah, dalam sejarahnya, akrilik pertama kali diciptakan pada tahun 1843. Asam metakrilik dan metanol dicampurkan, lalu terbentuklah metil metakrilat. Polimetil metakrilat atau akrilik ini ditemukan pada awal tahun 1930 oleh seorang kimiawan yang berasal dari Inggris yang bernama Rowland Hill and John Crawford. Di waktu yang bersamaan, kimiawan asal Jerman yang bernama Otto Rohm dan Hans H. juga berhasil menciptakan akrilik dengan cara memisahkan molekul dua lapis kaca pada tahun 1933. Akrilik ciptaan Rowland ini bersama John Crawford dipatenkan dengan nama Perspex. Sedangkan akrilik ciptaan Otto Rohm bersama Hess dipatenkan dengan nama plexiglass. Resin akrilik adalah salah satu material yang sering digunakan dalam kedokteran gigi, terutama dalam bidang prostodontia, dikutip dari Combe pada tahun 1992. Nah, resin akrilik mulai digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an sebagai basis prostesa yang menggunakan resin polimetil metakrilat. Untuk diketahui, resin polimetil metakrilat merupakan plastik lentur yang dibentuk dengan menggabungkan molekul-molekul metil metakrilat multiple. Polimetil metakrilat murni memiliki ciri-ciri tidak berwarna, transparan, dan padat. Dalam kedokteran gigi, untuk mempermudah penggunaannya, polimer diberikan pewarnaan untuk mendapatkan warna dan derajat kebeningan. Pada resin polimetil metakrilat, warna dan sifat optiknya akan tetap stabil di bawah kondisi rongga mulut yang normal. Sifat fisik material ini juga telah terbukti sesuai untuk aplikasi kedokteran gigi. Akrilik juga seringkali dipergunakan sebagai bahan untuk pembuatan berbagai macam karya kerajinan tangan, seperti tanda dan rambu-rambu, hiasan berbentuk bunga, bonsai, bros bunga, hiasan keranjang untuk air minum, kotak tisu, gantungan kunci, kalung, gelang, dan lain-lain. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada polimerisasi. Sebelum aku menjelaskan dari polimerisasi polistirena dengan akrilik PMMA, di sini aku pengen ngejelasin terlebih dahulu dari awal. Jadi, dalam suatu makromolekul dengan rantai panjang yang terdiri dari unit-unit lebih kecil yang tergabung, itu disebut sebagai polimer, di mana unit-unit yang lebih kecil disebut monomer, dan gabungan kedua dari monomer tersebut disebut dimer. Nah, jadi senyawa polimer dihasilkan melalui suatu proses kimia yang disebut polimerisasi. Reaksi polimerisasi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi, di mana polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dengan monomer-monomer berupa molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3 tanpa melepas molekul kecil. Di sini yang pertama ada polimerisasi dari polistirena, di mana polistirena merupakan polimer yang tersusun dari banyak monomer stirena, di mana dari stirena ini merupakan dimernya, dan ketika polimerisasi itu dia terjadi reaksinya itu reaksi adisi, di mana pemusatan ikatan rangkap untuk berikatan dengan monomer lain. Jadi polistirena sendiri termasuk golongan homopolimer karena hanya tersusun dari satu jenis monomer, yaitu stirena. Next. Ya, kemudian di sini ada polimerisasi dari PMMA atau polimetil metakrilat, di mana merupakan senyawa homopolimer
yang dibentuk dari reaksi polimerisasi adisi senyawa metil metakrilat. Jadi awalnya dia akan menjadi resin ketika sudah berpolimerisasi menjadi padat. Polimerisasi terjadi melalui serangkaian reaksi kimia di mana molekul mikro atau polimer dari polimetil metakrilat dibentuk dari sejumlah molekul-molekul yang dikenal sebagai monomer. Berdasarkan prosesnya, polimerisasi resin akrilik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada secara panas, kedua secara sinar, dan yang ketiga secara kimia. Pada secara panas atau resin akrilik polimerisasi panas, di sini resin yang polimerisasinya terjadi setelah adanya pemanasan pada temperatur tertentu. Proses polimerisasinya membutuhkan energi termal yang didapatkan dengan menggunakan perendaman air atau oven gelombang mikro atau microwave. Kemudian, untuk secara sinar, resin akrilik yang menggunakan sinar tampak untuk proses polimerisasinya. Penyinaran pada umumnya selama 5 menit dengan gelombang cahaya sebesar 400 sampai 500 nanomikro, sehingga dibutuhkan unit kuring yang khusus dengan menggunakan 4 buah lampu halogen ultraviolet. Kemudian yang secara kimia, di mana pada polimerisasinya resin akrilik memerlukan akselerator kimia untuk proses polimerisasinya. Akselerator kimia yang dipakai adalah dimetil para toluidin atau CH3C6H4N CH3 2 kali. Di sini dia memiliki kekurangan pada stabilitas warna yang kurang baik dibandingkan dengan yang secara panas. Kemudian juga pada perlakuan panas, ini yang paling sering digunakan untuk membuat basis gigi tiruan, di mana tadi sejarahnya resin polimetil metakrilat ini sering dipakai pada awalnya itu untuk basis gigi. Nah, jadi yang paling sering digunakan itu panas, di mana biasanya pemanasannya itu di dalam water bath. Selain itu juga bisa juga dengan menggunakan tadi yaitu menggunakan oven gelombang mikro atau yang bisa kita kenal sebagai microwave. Oke, next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari polistiren. Untuk kelebihan polistiren sendiri yaitu tahan terhadap alkali dan larutan garam serta bebas bau dan rasa. Untuk kekurangan polistiren, dia ketahanan terhadap bahan kimianya tidak sebaik polipropilen dan polietilen, serta penyerapan air yang rendah dan ketahanan panas yang rendah. Next. Untuk akrilik PMMA, kelebihannya yaitu tidak memiliki reaksi dengan sinar matahari, tahan pada reaksi bahan kimia apabila dibandingkan dengan bahan plastik lainnya, serta tidak memiliki kandungan racun sehingga ramah terhadap lingkungan. Dan untuk kekurangannya sendiri, PMMA merupakan penghantar panas yang kurang baik dan dimensinya yang kurang stabil. Mudah terjadi abrasi saat penggunaan maupun pemakaian, serta transparan dan rapuh. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dan proses pembuatan dari polistiren. Nah, seperti yang kita ketahui, polistiren itu di pasaran itu sudah disebut sebagai styrofoam atau plastik busa yang masih tergolong sebagai keluarga plastik. Nah, plastik dari styrofoam sendiri ini merupakan suatu plastik yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya dan murah, tetapi cepat rapuh. Karena kelemahannya tersebut, polistiren dicampur dengan seng dan senyawa butadien. Hal ini menyebabkan kehilangan sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Nah, makanya kita sering melihat styrofoam itu berwarna putih seperti gambar PPT yang ada di depan. Nah, untuk
proses pembuatannya sendiri itu styrofoam dihasilkan dari campuran 90 sampai 95 polistiren dan 5 sampai 10 gas seperti butana dan pentana. Bahan dasar styrofoam adalah polistiren. Nah, polistiren terbuat dari monomer stiren melalui proses polimerisasi. Polistiren bersifat inert kimiawi, kaku, transparan, rapuh. Karena sifatnya yang rapuh, maka polistiren dicampur dengan seng dan senyawa butadin. Hal ini menyebabkan polistiren kehilangan sifat jernihnya. Mungkin untuk proses pembuatan bisa kita lihat pada video selanjutnya. Sepertinya suaranya belum ada, Dew. Baik, mungkin akan saya perbaiki terlebih dahulu. Apakah sudah ada? Belum. Mungkin dikarenakan suaranya yang belum ada, saya terlebih dahulu. Sudah ada. Hai gengsis, kalian pasti pernah dong nyampah kayak gini. Yoi, zaman kecil dulu kita sering banget menggunakan benda ini untuk mainan. Yoi geng, kita biasa nyebut benda ini gabus atau styrofoam. Sebelum bahas yang lain, kita intip dulu nih proses pembuatannya. Pabrik yang berdiri sejak tahun 2006 ini merupakan salah satu produsen terbesar styrofoam di Indonesia. Butiran-butiran ini akan dimasukkan ke dalam expander dengan suhu yang sangat tinggi dan beruap. Nanti hasilnya seperti popcorn geng. Polyester atau prepuff ini mengandung gas pentin dan naphtha geng. Sips, polyester akan dialirkan ke mesin expander atau mesin pengembang yang suhunya mencapai 120 derajat Celcius. Di situ kita masuk ke sini ya Pak Dan ya. Oke, nah gengsis, polystyrene yang sudah masuk dalam mesin expanding jadinya adalah EPS atau expanding polystyrene. Kayak gini nih geng. Nah, dari sini kita akan cek quality controlnya. Mesin silo adalah gudang penyimpan prepuff, sekaligus pengering geng. Untuk prepuff yang sudah kering, akan disimpan dalam mesin hopper, lalu dicetak menggunakan mesin molding.
Oke, selanjutnya prosesnya apa nih, Pak? Nah, ini adalah blocking mesin ya. Jadi kalau bisa dilihat ke sana, butiran-butiran styrofoam kita masukkan ke dalam blocking mesin, kita kompakkan dengan udara dan suhu yang tinggi untuk dijadikan balok styrofoam. Oke, jadi geng eksis setelah didiamkan 8-12 jam, butiran styrofoam sedang tadi akan masuk ke blocking mesin. Nah, kita lihat hasilnya kayak apa, Pak. Geng eksis, sebelum dipindahkan, balok-balok ini harus dikontrol dulu beratnya. Yoi geng, styrofoam memang ringan karena di dalamnya mengandung 95% udara dan 5% styrene. Styrene adalah zat kimia yang mempunyai sifat mudah larut dalam panas. Geng eksis, ternyata styrofoam segede gini itu enteng banget. Nah, dari sini kita akan masuk ke proses ketiga. Yuk. Oke, Kak. Geng eksis, sekarang kita masuk ke proses ketiga. Di sini, styrofoam akan dipotong-potong sesuai dengan permintaan konsumen. Nyalain, Kak. Nah, styrofoam inilah yang akan dijual ke pasaran. Styrofoam dengan bentuk potongan seperti ini biasanya digunakan untuk karangan bunga, prakarya anak, mading, dan lain sebagainya. Ada juga konsumen yang memesan styrofoam dalam bentuk balok, geng. Biasanya digunakan untuk membuat sesuatu yang lebih sulit. Seperti banyu art ini. Doi membuat ratusan karakter binatang atau kartun menggunakan styrofoam utuh. Banyu Art sudah menekuni bidang ini sejak tahun 1998. Membuat berbagai macam bentuk yang biasanya dipesan untuk pameran. Gak tanggung-tanggung, geng. Doi bisa bikin dinosaurs. Keren kan? Buat geng eksis yang ramah lingkungan, bisa simak dulu nih yang satu ini. Limbah-limbah styrofoam ini akan disulap menjadi material bangunan berupa dinding bangunan, pelapis lantai, bahkan atap rumah loh, geng. Keren ya? Sekarang sudah banyak nih kantor-kantor dan perumahan yang menggunakan material ini sebagai bahan utamanya. Oke. Jadi di sini tadi merupakan proses pembuatan dari polistiren atau styrofoam, di mana biasanya yang paling sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu styrofoam untuk tempat makanan. Seperti yang kita tahu, sebagian besar polimer itu memiliki beberapa kandungan yang berbahaya untuk makanan. Tetapi kenapa kok bisa polistiren ini atau styrofoam ini aman sebagai wadah untuk makanan? Jadi molekul pada polistiren itu tidak berbahaya sebagaimana molekulnya yang bersifat liquid. Jadi jumlah stiren jumlah stiren dalam makanan pokok yang biasanya dikonsumsi seperti kayu manis, kopi, kacang, dan lain-lain itu sama dengan jumlah yang ada dalam kemasan makanan yang terbuat dari polistiren, yaitu 0 sampai 39 ppm atau part per million. Terus juga polistiren atau styrofoam ini dia bisa kemasannya ringan, terus ekonomis dan kuat, dan juga dia mampu menjaga panas, di mana memenuhi standar keamanan dari wadah makanan sendiri. Terus juga polistiren juga atau styrofoam ini sudah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan juga telah diverifikasi bahwa polistiren ini memang layak untuk sebagai wadah makanan. Oke, bisa next.
Nah, selanjutnya contoh produk dari polimetil metakrilat dan proses pembuatannya. Nah, untuk contoh produknya sendiri itu ada seperti pada gambar di depan. Polimetil metakrilat sendiri kemarin karena kita sudah disuruh untuk membuat penugasan. Nah, sebenarnya itu termasuk ke dalam golongan produk polimetil metakrilat. Nah, produknya tersebut terbuat dari resin dan campuran dari hardness. Nah, secara sederhana, apa sih itu resin? Nah, resin merupakan bahan untuk pembuatan fiberglass atau sebagai pembentuk dari polimer. Bahan ini berbentuk cair dan biasanya memiliki warna bening, meski ada resin yang warnanya keruh. Resin di pasaran ada dua, yaitu resin alami dan kimia. Resin alami merupakan getah yang berasal dari pohon, sementara kimiawi merupakan buatan pabrik yang khusus dirancang sebagai pengganti dari resin alami. Nah, untuk proses pembuatan, seperti proses pembuatan dari produk yang kita buat kemarin, ada alat dan bahan yaitu epoxy resin, epoxy hardness atau katalis, cetakan, wadah pengaduk, sendok, dan gelas ukur. Untuk pembuatannya sendiri, yaitu mengambil mangkok dan tuangkan resin dan katalis dengan perbandingan 10:1. Jangan mengukur bahan dalam gelas atau pinset yang sama. Aduk hingga larutan agak mengeras dan tunggu hingga menggelembung di dalamnya berkurang. Setelah itu tuangkan ke dalam cetakan silikon dan tunggu hingga kering. Setelah kering nanti dapat kita lihat produk yang dihasilkan. Nah, untuk mengenal lebih dekat, mungkin kita bisa melihat video samping. Nanjing Jushin Acrylic Sheet Limited Company was established in 2005. The company headquarters is located in the ancient capital of Nanjing with a long history. Our acrylic sheet adopts 100% imported virgin material lucite mate as raw material, while using German imported production equipment, focusing on the production of high-quality acrylic sheet. Jushin acrylic production has strict quality inspection procedures and production steps, enough to ensure that customers can receive the best goods. First, adjust the color ratio of raw materials according to customer requirements. Then use the corresponding size of the mold for pouring raw materials. After pouring, it will be placed in a hot pool for high temperature cooking. Boil to the appropriate time. After the pull-out, hot baking, increase the hardness of the sheet. After drying, we will conduct quality inspection. Each sheet we will carry out strict quality testing, mainly including thickness, length, width, hardness, color purity and so on. In strict accordance with the international production standards for production, we'll never sell unqualified products to customers. At present, Jushin Acrylic has a total of more than 10 acrylic production lines, which can guarantee the monthly production capacity of at least 100,000 tons, and guarantee to provide the best delivery time to customers. Our acrylic will be packaged with wooden pallets specially designed for export, and the peripheries wrapped with cartons.
Each pallet generally bears about 2 tons. Then neatly and smoothly stored in the warehouse, waiting for delivery. At the same time, Jushin currently has 4 main acrylic warehouses, which can store at least 100,000 tons of goods. Meanwhile, we also have enough inventory for customers in urgent need to purchase, with various sizes and thicknesses, everything. Next is the partial loading process show. Extra thick acrylic sheet loading container. 1,220, 2,440 millimeters acrylic sheet loading container. 2,050, 3,050 millimeters acrylic sheet loading container. We can also load an acrylic sheets bulk in containers. The packing is strong enough to ensure that the goods are in good condition when the customers receive them. We can accept a variety of sizes, thickness and color customization. Thickness range can produce 1 to 300 millimeters. At present, Jushin Acrylic can produce more than 100 kinds of conventional color acrylic. The acrylic we produce is brightly colored and can ensure that the outdoor color does not fade for 8 to 10 years. Acrylic is currently used in the advertising industry, the best choice. The market demand is great. We produce many types of acrylic, mainly including transparent acrylic, color acrylic, pattern acrylic, mirror acrylic, extruded acrylic, frosted acrylic, translucent acrylic, and so on. At present, Jushin Acrylic customers all over the United States, Canada, Mexico, Chile, Puerto Rico, Brazil, Indonesia, Vietnam, Singapore, the United Kingdom, France, Germany, Saudi Arabia, South Africa, and other more than 100 countries and regions. Our acrylic has passed a variety of international standards certification, including CE certification, ISO certification, SGS certification, as well as material composition certification, and so on. Welcome customers from all over the world to come to purchase. Oke, jadi setelah kita lihat tadi dari proses polymetal metakrilat atau resin akrilik, di mana polimernya sendiri itu bening dan tidak berwarna, yang tersedia dalam bentuk pelet, butiran kecil, dan lembaran yang kemudian dibentuk dengan semua metode termoplastik, di mana yang termasuk cetakan injeksi, cetakan kompresi, dan ekstrusi. Di mana lembaran PMMA atau akrilik kualitas tertinggi diproduksi dengan metode Penye Koransel. Tetapi dalam video sebelumnya yang telah ditayangkan, tahap polimerisasi ini dan pencetakannya terjadi secara bersamaan, atau biasanya disebut kaca akrilik kekuatan di mana dari kaca akrilik ini memiliki kekuatan material lebih tinggi dari nilai cetakan karena massa molekulnya yang sangat tinggi. Kemudian juga karena ketangguhan dari resin akrilik ini dia itu mampu menahan beban 10 kali lipat. Kemudian juga dari resin akrilik ini 100% dapat didaur ulang. Terus itu apa aja sih sifat dan keunggulan dari biji plastik dari resin akrilik tadi? Dia itu pertama menunjukkan kualitas seperti kaca dalam kejernihannya, kemudian transparansi, tembus cahaya, kemudian juga dia memiliki ketahanan benturan hingga 10 kali lipat. Di mana dari ketahanannya ini dia itu lebih kuat dan memiliki resiko kerusakan yang lebih kecil dari polimer yang lainnya. Mungkin saya akan sedikit menambahkan, dikarenakan pada awal pada sejarah kan ada basis gigi ruan. Nah,
Pada dasarnya akrilik digunakan sebagai basis gigi tiruan lengkap atau gigi tiruan sebagai bahan ini sering digunakan pada pembuatan gigi tiruan karena warna yang menyerupai gingiva, mudah diproses serta memiliki perubahan dimensi yang cukup kecil dan harganya yang relatif terjangkau. Nah, berdasarkan proses polimerisasinya, resin akrilik yang berbasis gigi tiruan ada 3 jenis, yaitu resin akrilik polimerisasi panas atau heat cured acrylic resin, resin yang membutuhkan proses pemanasan untuk polimerisasi. Yang kedua, resin akrilik swapolimerisasi adalah resin akrilik yang memerlukan akselektor kimia untuk proses polimerisasi. Nah, akselektor kimia yang dipakai adalah dimethyl-para-toluidin atau CH3, C6H4N, CH3, 2. Nah, resin akrilik swapolimerisasi memiliki keuntungan pada stabilitas warna yang kurang baik dibandingkan dengan head cured acrylic resin. Nah, untuk basis gigi akrilik yang ketiga yaitu resin akrilik polimerisasi sinar atau light cured resin adalah resin akrilik yang menggunakan sinar tampak untuk proses polimerisasi. Penyinaran pada umumnya selama 5 menit dengan gelombang cahaya sebesar 400 sampai 500 nm sehingga dibutuhkan unit curing yang khusus dengan menggunakan 4 buah lampu halogen ultraviolet. Nah, resin akrilik polimerisasi panas merupakan material yang sering digunakan untuk membuat basis gigi tiruan resin akrilik. Proses polimerisasinya menggunakan pemanasan air di dalam water bed. Selain itu juga bisa menggunakan oven gelombang dari gelombang mikro. Nah, komposisi ada saat ini kita kan agak heran ya untuk komposisi dari resin akrilik panas. Mungkin bisa di stop dulu ya, soalnya sisa di bawah 1 menit. Stop share, stop. Oh, oke. Nah, karena tadi membahas tentang apa sih komposisi resin itu yang baik buat buat basis gigi. Nah, komposisi resin polimerisasi panas terdiri dari yang pertama ada bubuk ada polimerisasi polimetil metakrilat yang dapat dimodifikasi dengan etil, butil maupun akril metakrilat lainnya untuk menghasilkan bubuk yang lebih tahan terhadap fraktur yang diakibatkan oleh benturan. Yang kedua ada inisiator, ada sekitar komposisi 0,5 sampai 1,5 benzoil peroksida dan disobutil latozonitril. Nah, fungsi dari inisiator sendiri adalah untuk menghambat aksi inhibitor dan memulai proses polimerisasi yang menyatakan jika aktivator memiliki fungsi sebagai pereaksi dengan peroksida dalam bentuk bubuk. Nah, hal ini bertujuan untuk membentuk radikal bebas yang bisa memulai polimerisasi pada monomer struktur kimia benzoil peroksida. Yang kedua ada plasticizer yang memiliki fungsi untuk membuat bahan lebih lunak dan lebih mudah dipenetrasi oleh monomer sehingga bahan lebih mudah mencapai tahap daud. Resin akrilik biasanya mengandung 2-7% dibutil palat. Nah, setelah berbincang-bincang mengenai basis gigi tiruan, mungkin kita dapat melihat video dari
video dari gigi tiron tersebut cara memasangnya. Izin stop dulu sebentar. Nah, ini merupakan proses dari pembuatan gigi palsu lepasan dari akrilik PMMA.
pada gambar di depan merupakan tahap akhir dari pembentukan gigi tiruan, yaitu proses stiff yang dibiarkan hingga campuran akan menjadi keras. Hal ini dikarenakan terjadi penguapan monomer bebas. Secara klinis, campuran tampak sangat kering dan tahan terhadap deformasi mekanik. Nah, pada pembuatan gigi palsu akrilik ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap Sandy, yang kedua ada tahap Stringy, yang ketiga ada tahap Duff, yang keempat Rubbery, dan yang terakhir seperti pada gambar yaitu ada tahap Stiff. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke teman kelompok saya, Bintang. Oke, cukup panjang ya pembahasan kali ini. Nah, gimana teman-teman? Tadi kelompok kami sudah menjelaskan mengenai sejarah dari polistiren dan polimetil metakrilat, yang dimana ternyata polistiren ini pertama kali ditemukan oleh apoteker dari Jerman, yaitu Edward Simon. Dan juga akrilik polimetil metakrilat ini ternyata sering digunakan dalam kedokteran gigi, terutama dalam bidang prostodontia. Dan juga tadi sempat dibahas mengenai polimerisasi dari polistiren dan juga polimetil metakrilat. Dan juga tadi ada kelebihan dari polistiren antara lain itu tahan terhadap alkali dan larutan garam dan juga bebas bau dan rasa. Dan juga ada kelebihan akrilik dari polimetil metakrilat, yaitu tidak memiliki reaksi dengan sinar matahari, tahan pada reaksi bahan kimia, hingga tidak memiliki kandungan racun sehingga ramah terhadap lingkungan. Dan juga bahkan tadi ada video dari contoh dan proses pembuatan produk dari polistiren, yaitu styrofoam, dan juga polimetil metakrilat yaitu plexiglass. Nah, mungkin segitu saja kelompok kami, apa yang kelompok kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 material polimer mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.